Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alta Widya. Saya dari kelas MN22J Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan dari studi kelayakan bisnis pada usaha Heavenly Bites by L. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Semoga dengan adanya video ini diharapkan kita semua bisa melakukan studi kelayakan bisnis pada usaha yang akan dijalankan atau yang sedang dijalankan oleh kita. Untuk usaha yang akan saya jalankan yaitu adalah Heavenly Bites by L, di mana usaha ini bergerak di bidang kuliner dan produknya adalah berupa dessert box. Nah, kenapa sih saya memilih untuk bergerak di bidang kuliner ini? Karena menurut saya ketika kita bergerak di bidang kuliner, pertumbuhannya itu sangat pesat karena minat masyarakat terhadap produk makanan yang kreatif, unik, itu merupakan menjadi salah satu trennya. Nah, untuk itu saya memilih dessert box dengan varian-varian rasa yang sangat banyak, sehingga itu bisa menjadi daya tarik masyarakat sendiri. Selain itu, saya juga terinspirasi dari Bittersweet by Najwa dengan perkembangan pesat usaha makanan mereka, dan hal itu membuat saya termotivasi untuk membuka bisnis terbaru, yaitu dengan membuka Heavenly Bites by L. Untuk selanjutnya yaitu adalah identitas perusahaan, di mana nama perusahaannya itu adalah Heavenly Bites by L, dengan pemilik saya sendiri, Alta Widya, dan berikut ini adalah kontak email dan juga telepon. Untuk toko offline-nya sendiri, kami buka di Ruko Mahkota Regensi yang ada di Jalan Ronggo Waluyo, Sinarbaya, Teluk Jambe Timur, Karawang. Untuk selanjutnya mengenai visi dan misi perusahaan, Heavenly Bites by L sendiri ingin menjadi brand dessert box terkemuka yang dikenal akan kualitas, inovasi, kelezatan, serta memberikan pengalaman kuliner yang manis serta memuaskan bagi pelanggannya. Nah, hal tersebut kami lakukan dengan melakukan penyajian produk yang berkualitas dengan menggunakan bahan-bahan yang premium, segar untuk menciptakan dessert box yang lezat dan menggugah selera dengan packaging yang sangat menarik. Yang kedua itu dengan melakukan inovasi rasa dan juga desain pada produk. Yang ketiga itu melakukan pelayanan pelanggan yang prima dengan memberikan pelayanan yang cepat dan juga responsif untuk memastikan kepuasan pelanggannya sendiri. Yang keempat itu mengutamakan kesehatan dan kebersihan. Dengan kita melakukan dan memastikan kalau setiap produk kita yang diproses itu dengan standar kebersihan yang tinggi dan menawarkan opsi dessert yang sehat tanpa mengorbankan rasa. Yang kelima itu memaksimalkan kehadiran di media sosial. Kita akan melakukan promosi-promosi yang secara efektif untuk meningkatkan brand awareness dan juga membangun hubungan dengan pelanggan. Yang selanjutnya itu mengenai struktur organisasi yang ada di Heavenly Bites by L. Yang pertama itu CEO dengan saya sendiri, terus lalu kami memiliki manajer finance, lalu manajer operasional di mana kita punya time finance dan juga ada kasir di toko. Selanjutnya di operasional kita punya head baker dan juga marketing, di mana di dalam head baker itu kami punya 2 kitchen staff dan juga helper staff dan juga 1 delivery staff. Untuk selanjutnya mengenai aspek pasar dan juga peluang pasar. Untuk calon customer Heavenly Bites by L itu sendiri, kami memiliki toko yang berlokasikan di Jalan Ronggo Waluyo, dan letak ini sangat strategis karena dekat dengan 2 kampus dan juga 1 sekolahan, serta kami juga memiliki lingkungan di daerah perumahan. Dan juga kita memiliki potensi untuk dekat dengan karyawan dan juga kawasan industri di Karawang. Nah, hal ini sangat menguntungkan bagi kami. Untuk itu, kami melakukan analisis perkiraan calon customer per hari pada mahasiswa UBP, mahasiswa Unsika, pelajar, karyawan, penduduk sekitar dengan potensi perkiraan sehari itu adalah 1.776 orang, dan hasil dari perhitungan analisisnya kami mendapatkan sebanyak calon pelanggan kisaran dari 20-23 orang. Jadi kisaran ini akan melakukan transaksi perharinya sebesar 30.000.
dengan rata-rata 30.000, maka peluang pendapatan yang akan kita dapatkan adalah 30.000 dikali 223 orang dengan penghasilan satu hari yaitu adalah 6.690. Untuk selanjutnya yaitu mengenai dukungan utama pembangunan Karawang untuk usaha yang akan dilaksanakan. Nah, karena Heavenly Bed Balls sendiri itu berlokasi di Karawang, kami melakukan analisis yang menghasilkan bahwa ternyata Karawang ini sangat mendukung UMKM yang ada di daerahnya. Dan dengan langkah-langkah yang mereka lakukan dengan mengedukasi UMKM serta mereka mendukung kreativitas masyarakat terhadap UMKM, juga mereka ikut memanfaatkan atau meningkatkan dukungan ke UMKM melalui koperasi lokal, dan juga mereka menyediakan pemodelan dan juga pelatihan manajemen terhadap UMKM yang ada di Karawang. Selain itu, mereka juga melakukan reformasi birokrasi untuk mempercepat pelayanan publik. Selanjutnya, mereka juga melakukan investasi lokal dan asing melalui perizinan yang mudah dan juga intensif pajak. Lalu mereka juga mengintegrasikan dari sektor agribisnis, industri pariwisata untuk pembangunan daerah-daerah, dan mereka melibatkan proses-proses UMKM di dalamnya. Yang keempat, itu mereka mengembangkan infrastruktur untuk kebutuhan masyarakatnya. Yang kelima, itu mereka meningkatkan edukasi dan pengawasan terhadap lingkungan kepada UMKM atas pencegahan pencemaran serta memitigasi dampak dari bencana alam. Lalu untuk selanjutnya mengenai aspek teknis dan teknologi. Pertama itu adalah pemilihan lokasi, di mana dalam pemilihan lokasi usaha Heavenly Beds by All itu sendiri, kami melakukan dua analisis, yaitu yang pertama melalui faktor penilaian dari pasar, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, dan juga iklim yang ada di Kota Karawang. Kami juga memberikan dua alternatif tempat untuk Heavenly Beds by All itu sendiri. Yang pertama itu ada lokasi Jalan Ronggo Waluyo, yang kedua itu berlokasi di Teluk Jambe Barat, yang ketiga itu ada berlokasi di Karawang Timur. Dimana untuk analisis ini kami memiliki nilai yang paling tertinggi untuk segala aspek, yaitu yang berlokasi di Jalan Ronggo Waluyo itu sendiri dengan poin 97. Dan hal ini karena faktor-faktor kuncinya yaitu adalah yang pertama dekat dengan universitas, kawasan industri. Hal ini bisa menciptakan peluang yang besar untuk menjangkau konsumen. Yang kedua itu adalah kemudahan akses terhadap bahan baku yang dengan berkualitas baik di sekitar lokasi Jalan Ronggo Waluyo ini. Yang ketiga itu adalah kemungkinan merekrut tenaga kerja lokal dengan keterampilan yang sesuai. Lalu untuk selanjutnya mengenai aspek teknis dan teknologi. Yang pertama itu adalah pemilihan lokasi, di mana dalam pemilihan lokasi usaha Heavenly Beds by All itu sendiri, kami melakukan dua analisis, yaitu yang pertama melalui faktor penilaian dari pasar, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, dan juga iklim yang ada di Kota Karawang. Kami juga memberikan dua alternatif tempat untuk Heavenly Beds by All itu sendiri. Yang pertama itu ada lokasi Jalan Ronggo Waluyo, yang kedua itu berlokasi di Teluk Jambe Barat, yang ketiga itu ada berlokasi di Karawang Timur. Dimana untuk analisis ini kami memiliki nilai yang paling tertinggi untuk segala aspek, yaitu yang berlokasi di Jalan Ronggo Waluyo itu sendiri dengan poin 97. Dan hal ini karena faktor-faktor kuncinya yaitu adalah yang pertama dekat dengan universitas, kawasan industri. Hal ini bisa menciptakan peluang yang besar untuk menjangkau konsumen. Yang kedua itu adalah kemudahan akses terhadap bahan baku yang dengan berkualitas baik di sekitar lokasi Jalan Ronggo Waluyo ini. Yang ketiga itu adalah kemungkinan merekrut tenaga kerja lokal dengan keterampilan yang sesuai. Selanjutnya di dalam pemilihan lokasi kami juga melakukan analisis berdasarkan pembiayaan, di mana dapat kami simpulkan bahwa dalam hal ini lokasi
Jalan HS Rangga Waluyo yang akan dipilih untuk proyek usaha Heavenly Bites by L karena memakan biaya terendah yaitu sebesar 68.850. Dan berikut ini juga kami lampirkan tata letak atau layout dari toko kami. Selanjutnya di dalam aspek teknologi untuk menunjang sistem manajemen kita agar efektif dan juga efisien, kami menggunakan aplikasi Smart Connectivity atau Smart Control, lalu kami juga menggunakan aplikasi Cash Register, Stand Alone Post, lalu kami juga memiliki Inventory Control, dan untuk sistem penggajian, data karyawan, aplikasi keuangan, dan kami juga menggunakan email untuk keperluan komunikasi dengan para vendor. Dengan begitu, kami menyimpulkan untuk aspek teknologi dan juga teknis, kami memilih Jalan HS Rangga Waluyo sebagai pemilihan lokasi berdasarkan analisis dari aspek nilai, biaya, dan juga ekonomi. Dikarenakan lokasi tersebut memiliki nilai yang paling unggul di antara lokasi-lokasi alternatif yang lainnya. Dan pada sisi teknologi, Heavenly Bites by L juga itu menggunakan sistem berbasis aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di mana teknologi ini mencakup smart control, sistem POS, dan juga kontrol inventory untuk sistem manajemennya. Selain itu, layanan antar jemput juga kami gunakan untuk mendukung dan menjamin kecepatan dan keamanan pada produk kami. Lalu untuk selanjutnya yaitu adalah aspek keuangan, di mana di dalam aspek keuangan ada biaya prainvestasi dengan total 10 juta, di mana biaya ini terdapat dari riset pasar, lalu biaya pengurusan izin dan legalitas usaha, lalu promosi pemasaran di awal. Selanjutnya itu ada biaya investasi. Nah, biaya investasi ini terdapat seperti gedung, tanah, peralatan toko, dan juga peralatan produksi yang kami beli untuk usaha Heavenly Bites by Else. Untuk jumlahnya sendiri itu ada 1.264.200.000, di mana dengan penyusutan per tahun, penyusutan umur ekonomis yaitu ada di 32.840. Lalu berikut ini merupakan ringkasan dari aspek keuangan, yaitu ada biaya investasi sebesar 10 juta, biaya investasi sebesar 1.264.200.000, biaya bahan baku 240.400.000, lalu biaya tenaga kerja 696 juta, dan biaya lainnya sebesar 54 juta, cadangan modal sebesar 5 juta, dan untuk jumlah totalnya yaitu adalah 2.269.600.000. Lalu selanjutnya ini adalah dalam aspek keuangan, kami memiliki perhitungan cash flow atau cash of capital, di mana penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis. Untuk investasi sendiri kami menggunakan modal sebanyak 2.269.600.000 untuk umur ekonomis 5 tahun dengan penyusutan sebesar 453.920.000. Dan untuk estimasi laporan laba ruginya dengan pendapatan sebesar 2.676.000.000 dengan total biaya yang dikeluarkan 995.400.000 dan penyusutan sebesar 453.920.000. Dan untuk kas dari setelah pajak dan juga penyusutannya ditambah penyusutan sebesar 1.067.260. Lalu untuk selanjutnya itu adalah aspek keuangan dari break even point, di mana break even point ini adalah titik impas, titik di mana total dari pendapatan suatu perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Dan perusahaan pada titik ini tidak akan mengalami laba atau rugi dan semuanya impas. Dan total perhitungannya yaitu adalah total biaya dibagi harga per unit. Untuk biaya yang kami keluarkan adalah 995.400.000 dibagi harga per unitnya yaitu adalah 40, menghasilkan 24.885 unit. Dan kami akan mencapai titik impas itu dengan menjual sebanyak unit tersebut. Selanjutnya yaitu adalah payback period, di mana payback period ini adalah dana yang tertanam yang sudah kami tanam akan diperoleh kembali dalam jangka waktu yang akan diperhitungkan. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu adalah dari hasil 2 tahun kami
ditambah dengan 133 juta dari tabel tersebut, dibagi dengan 1,1 miliar 71 juta 260 ribu dikali 12 bulan dan menghasilkan payback period selama 2 tahun 5 bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa payback period dari investasi tersebut itu 2 tahun 5 bulan. Artinya dana yang tertanam itu sebesar 2 miliar 269 juta 600 itu bisa kembali atau diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun 5 bulan. Sehingga usulan ini bisa diterima dan perusahaan bisa dilanjutkan atau dijalankan. Dan selanjutnya ini adalah average rate of return atau ARR, di mana perhitungannya itu adalah rata-rata IAT dibagi dengan rata-rata investasi. Untuk perhitungan rata-rata earning after tax atau pendapatan setelah pajak itu totalnya adalah 3 miliar dibagi 5, yaitu kami dapatkan dari sebesar 617.430.000. Dan untuk rata-rata investasi itu sebesar 2.269.600 dibagi 2, yaitu 1,1 miliar. Dan untuk perhitungan dari AR-nya sendiri itu adalah rata-rata IAT dibagi dengan rata-rata investasi, dan kami dapatkan sebanyak 54%. Dan untuk 54% ini merupakan salah satu indikator sudah melebihi dari indikator AR itu sendiri. Selanjutnya itu adalah NPV, di mana NPV ini adalah nilai sekarang dari arus kas di masa yang akan datang di depan dikurangi dengan investasi awal dengan diskon faktor sebesar 20%. Berikut ini adalah tabel dari NPV-nya, yaitu dari per tahun 2025 sampai dengan 2029 itu earning after tax-nya itu sebesar 3 miliar, lalu dari penyusutannya sebesar 453.920.000 dengan proceed-nya yaitu adalah earning after tax ditambah dengan penyusutan dengan total 5,3 miliar, dengan DF atau diskon faktor itu ada 20%, dengan PV atau PV of proceed itu ada sebesar 3,2 miliar. Dan untuk NPV-nya sendiri itu adalah dari proceed dibagi dengan PV of proceed sebanyak 931.319.400. Lalu untuk selanjutnya keterangannya dari simpulan yang dihasilkan dari NPV itu menunjukkan bahwa nilainya positif atau baik, sehingga investasi ini diproyeksikan akan menguntungkan sebesar Rp931.319.400. Lalu selanjutnya itu bagaimana caranya menentukan IRR. Untuk menentukan IRR, langkah pertamanya itu adalah kita harus mengetahui total dari proceed untuk tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, selanjutnya langkah dari total proceed ini menentukan dari rata-rata proceednya sendiri. Kami mendapatkan 5,3 miliar untuk total proceednya sendiri dalam 5 tahun. Dan untuk rata-ratanya itu adalah 5,3 miliar tersebut dibagi 5 tahun umur ekonomis dengan total 1.071.260. Selanjutnya itu menentukan rata-rata besarannya PP dengan investasi dibagi rata-rata proceed. Investasi sebanyak 2.269.600 dibagi dengan 1.071.260 dengan total nominal 2,118. Nah, 2,118 ini pada tabel diskon faktor atau DF di tahun kelima itu nilai yang paling mendekatinya itu adalah 2,2106 yaitu 38%. Nah, secara subjektif tiap diskon itu dikurangi 2% menjadi 36%, sehingga NPV yang akan kita lihat dalam tabel tersebut berikut ini adalah tabel dari perhitungan NPV-nya. Untuk bunga di 36% dengan total proceed yaitu lalu selanjutnya ini adalah tabel dari perhitungan NPV-nya sendiri. Dan untuk bunga 36% itu menghasilkan positif, yaitu sebanyak 64.240
Rp60. Untuk bunga 39% itu adalah di minus Rp62.222.620. Nah, lalu selanjutnya ini adalah perhitungan dari IRR, di mana kami mendapatkan IRR sebanyak 37% ditambah Rp64.240.60 dikali 3%, menghasilkan Rp126.462.680. Untuk IRR-nya sendiri sebanyak 39%. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, maka batas maksimal dari tingkatan bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah sebanyak 39%. Untuk selanjutnya itu adalah probabilitas indeks atau PI, di mana perhitungannya itu adalah rata-rata dari PV of ROSI dibagi PV of outlays atau investasi, yang menghasilkan sebanyak 1,51% atau dibulatkan menjadi 1,5%. Dan untuk PI ini 1,5% itu lebih dari 1 untuk indikatornya, sehingga bisa dikatakan bahwa baik, karena rata-rata industri dari PI-nya itu sendiri adalah 1,1 kali. Lalu selanjutnya ini adalah simpulan dari hasil kajian finansial. Untuk alat ukurnya sendiri itu adalah payback period. Yang pertama, kami menghasilkan sebanyak 2 tahun 5 bulan. Untuk rata-rata industri itu adalah 3 tahun, dan kami masih dalam kategori baik. Yang selanjutnya itu adalah ARR, kami menghasilkan 54%. Untuk rata-rata industri itu adalah 40%, dan kami sudah lebih dari 40% dengan kategori baik. Untuk NPP-nya itu sendiri, kami menghasilkan keuntungan sebesar Rp931.319.400. Untuk rata-rata industri sebanyak 500 juta, dan dalam kategori ini kami termasuk dari kategori baik. Untuk selanjutnya itu adalah probabilitas indeks dari hasil pengukuran, yaitu 1,5 kali. Untuk rata-rata industri, payback probability index itu adalah 1,1 kali, dan kami masih termasuk dalam kategori baik. Untuk terakhir itu adalah IRR, kami menghasilkan diskon batas dari bunganya itu sendiri adalah 39% untuk investasi, dan untuk rata-rata industrinya itu adalah 24%, dan hal ini masih dalam kategori baik. Nah, itu dia laporan studi kelayakan bisnis untuk bisnis Heavenly Bites by Al. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk yang akan menjalankan usaha ataupun yang sedang menjalankan usaha untuk mengukur nih bagaimana studi kelayakan bisnis kita. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.